Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan dari jengkol. Kebetulan adik aku tuh suka banget sama masakan dari jengkol. Hari ini aku juga mau berbagi resepnya untuk Flavis di rumah. Hari ini jengkolnya akan kita bikin sambal goreng. Wah, enak banget ya. Nah, ini jengkolnya aku siapkan sebanyak setengah kilo. Ini sudah direbus ya jengkolnya. Kemudian kita potong-potong. Setelah itu kita akan sisihkan. Nah, kemudian ini jengkolnya nggak sendirian, aku kasih temen, kita pakai tahu. Aku pakainya tahu putih. Flavis juga bisa pakai tahu yang kuning ataupun tahu yang coklat juga nggak apa-apa. Kemudian ini akan kita potong memanjang supaya nanti serasi dengan jengkolnya. Nah, kalau semuanya sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan wajan. Kita beri sedikit minyak. Nah, kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu tahunya. Jangan lupa diaduk-aduk. Biarkan sampai nanti matangnya merata dan berubah warna kecoklatan seperti ini. Nah, ini tahunya sudah matang. Kemudian kita akan angkat, kita akan sisihkan. Nah, setelah ini baru kita akan goreng jengkolnya. Jadi senajan jengkolnya sudah direbus terlebih dahulu, masih tetap kita akan goreng lagi, tapi gorengnya nggak usah lama-lama karena nanti kalau lama-lama akan keras. Jadi serang-serang aja udah cukup. Nah, kayak gini aja udah cukup. Kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan atau bumbu sambal gorengnya. Atau bumbunya simpel banget kok di sini. Di sini kita siapkan ada cabai rawit merah dan juga cabai merah keriting. Ini supaya pedas banget, jadi aku tambahkan cabai rawit merah. Kemudian ada bawang putih, ada kunir, ada bawang merah dan juga ada kemiri. Nah, bumbu ini akan kita haluskan. Di sini aku menghaluskannya menggunakan blender. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan. Asal jangan pakai chopper ya. Kalau chopper nanti dia nggak terlalu halus. Kemudian setelah ini beri sedikit air atau minyak juga boleh supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Dan bumbunya sudah halus, sekarang kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini masih pakai minyak yang bekas goreng jengkol juga nggak apa-apa, cumanya dikurangin biar kebanyakan. Kemudian tambahkan lagi salam, daun jeruk dan juga serai supaya aromanya lebih wangi lagi. Kemudian kita akan gongsong lagi sampai nanti harum dan warnanya udah berubah cantik seperti ini. Baru kita akan masukkan jengkolnya. Kemudian kita akan aduk rata lagi. Nah, setelah ini kita akan masukkan santan. Di sini aku pakai santannya itu nggak encer banget juga nggak kental banget, jadi ukurannya sedang. Kemudian di sini kita aduk-aduk rata lagi. Nah, setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini ada garam, kemudian gula pasir dan penyedap rasa. Penyedap rasanya sesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau pakai kaldu jamur, kaldu ayam, kaldu sapi, boleh banget. Bagi Flavis yang nggak suka penyedap rasa pun juga boleh, nggak usah dipakai penyedap rasa. Rasanya udah enak dan gurih karena kita pakai bumbu yang bener-bener komplit banget. Nah, ini kalau misalnya kuahnya sudah mulai mengental seperti ini, warnanya juga udah cantik banget kayak gini. Sekarang kita siap masukkan tahu yang sudah tadi kita goreng. Nah, kalau tahunya udah masuk, itu masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar sampai bumbu tercampur rata seperti ini. Baru setelah ini kita langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget dimakan pakai nasi anget yang masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep bakso daging sapi. Ini Flavis nanti bisa simpen di freezer, jadi bisa untuk stok lauk. Ini aku siapkan daging sapinya sebanyak 1 kg ya. Kemudian kita akan haluskan di sini. Kita haluskan menggunakan chopper. Kalau misalnya Flavis nggak punya chopper, bisa juga Flavis beli daging giling di supermarket. Nah, nanti di rumah tinggal diadonin pakai bahan-bahan.
Nah ini karena baksonya kecil, jadi nggak cuma sekali, ini bisa sampai 3-4 kali untuk menghaluskannya. Nah kalau sudah halus, kita masukkan ke dalam wadah atau mangkuk yang besar. Kemudian kita akan tambahkan bahan lainnya, yaitu telur. Tapi telurnya hanya putihnya aja ya, kuningnya nggak usah kita masukkan. Dan cukup 2 butir aja. Kemudian setelah ini kita aduk rata. Nah di tahap ini Flavis harus lebih bersabar dan tenaganya juga harus lebih kuat, karena kita kan menggunakan tangan pakai manual. Kecuali kalau misalnya kita pakai food processor, itu kan jauh lebih gampang. Nah tapi kan nggak semua Flavis punya food processor di rumah. Nah makanya hari ini aku mau kasih cara yang manual aja. Nah selanjutnya ini kita siapkan es batu yang sudah dipecah-pecahkan sebanyak 500 gram ya, tapi nggak usah sekaligus, nuangnya sedikit demi sedikit aja. Nah setelah ini kita masih aduk-aduk lagi, kita masih uleni lagi. Nah es batu ini fungsinya supaya nanti daging baksonya itu lebih kenyal. Nah kenapa di sini nggak langsung semuanya kita masukin bahannya sekaligus, itu supaya nanti jadi dagingnya itu biar kalis dulu gitu. Nah setelah ini kita masih aduk-aduk lagi. Nah kemudian baru nanti kita akan masukin bahan-bahan berikutnya. Di sini sudah kita siapkan tepung tapioka sebanyak 200 gram. Nah tapi masukinnya itu gak usah sekaligus, dikit-dikit aja, jadi nguleninnya itu juga lebih enteng dibandingkan harus semuanya sekaligus. Nah ini kita tambahkan lagi es batunya, kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah nanti warnanya itu lama-lama akan kelihatan berbeda Flavis, dan teksturnya juga sudah kelihatan berbeda ya, jadi dia sudah lebih halus. Dan juga warnanya juga sudah mulai keping-pingan, udah nggak merah banget. Nah ini kita masukkan lagi tepung tapiokanya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Pokoknya Flavis harus sabar ya. Tapi kesabaran Flavis nanti akan terbayar lunas setelah baksonya jadi. Nah ini adonannya sudah rata dengan tepung. Nah setelah ini kita tambahkan bumbu. Nanti beli pisau yang panjang. Makan bawang putih yang sudah dicincang, kemudian ada 2 sendok makan brambang goreng, kemudian ada 1 sendok makan kaldu sapi bubuk, kemudian ada 1 sendok teh baking soda, kemudian ada garam sebanyak setengah sendok makan. Oh ya Flavis, tadi aku tuang merica ya, cuman videonya kepotong jadi nggak kelihatan. Mericanya itu sebanyak 2 sendok teh. Kemudian setelah ini kita aduk-aduk lagi sampai nanti adonannya itu halus dan esnya juga udah mencair semua, sampai nanti adonannya itu kayak sedikit kenyal-kenyal gitu. Nah seperti ini Flavis, ini adonannya sudah rata banget. Nah kalau misalnya nanti kita akan cetak pakai manual juga ya, pakai tangan, jadi semuanya hari ini serba manual, jadi pakai alat yang ada aja di rumah. Nah ini adonannya sudah kalis, sekarang kita langsung siap untuk nyetak dan juga ngerebus. Nah caranya seperti ini Flavis, kita siapkan air mendidih, kemudian matikan kompornya. Nah setelah kompornya mati kan airnya masih panas banget. Nah sekarang kita cetak baksonya menggunakan tangan seperti ini. Kita pakainya manual aja ya nyetaknya. Kita pakai sendok. Nah kita akan lakukan sampai nanti adonannya itu habis. Nah tapi hari ini Flavis kasih nggak mau semuanya dibikin bulat-bulat, tapi nanti ada yang mau aku sisain untuk bikin tahu baksonya juga. Nah resep bakso ini nanti bisa Flavis simpan di dalam freezer. Nah sebentar lagi kebetulan kan mau bulan Ramadan, jadi Flavis bisa bikin stok makanan di freezer, karena kemarin kan Flavis kasih juga udah bikin beberapa resep masakan yang bisa dimasukin ke freezer. Jadi nanti kalau mau masak tinggal cemplang-cemplung aja, ataupun yang kemarin ada kayak chicken roll itu nanti tinggal digoreng aja. Nanti kalau misalnya Flavis masih kelewatan dengan video-video sebelumnya yang aku bikin stok masakan untuk buka dan sahur, nanti Flavis bisa cek di deskripsi box ya. Nah ini baksonya udah selesai.
kita bentuk, kemudian apinya dinyalakan lagi dan kita akan rebus sampai nanti baksonya itu matang. Nah, kalau udah ngembang kayak gini, ini tandanya baksonya sudah matang ya. Kemudian kita angkat. Nah, nanti kalau misalnya sudah dingin, baru Flavis mau langsung dimasaknya boleh, ataupun mau disimpan di dalam freezer untuk stok makanan juga boleh. Jadi sasa Flavis aja. Nah, ini sudah kita angkat semua. Setelah ini kita kan masih punya sisa adonan bakso yang tadi kita sisain. Nah, ini memang sengaja disain untuk isian tahu. Ini aku pakai tahunya jenis tahu yang coklat dan bukan yang kopong ya. Tapi kalau misalnya Flavis mau pakai yang tahu kopongnya boleh, atau mau pakai tahu kuningnya boleh, atau mau pakai tahu putih ya boleh, nggak apa-apa. Jadi tengahnya itu dibelah, kemudian dimasukkan adonan baksonya. Nah, kita akan masukkan daging ke dalam tahunya sampai nanti tahunya habis. Dan baru nanti kita akan rebus tahunya. Flavis bisa nanti merebus tahunya seperti merebus baksonya, ataupun nanti Flavis juga bisa mengukusnya. Kalau misalnya Flavis mau tahunya untuk dibikin bakso, itu direbus aja nggak apa-apa, tapi dia berair. Kalau misalnya Flavis mau bikin tahunya untuk digoreng seperti tahu bakso goreng, itu sebaiknya Flavis kukus karena biar nggak terlalu mengandung air. Nah, ini kalau misalnya sudah ngambang, berarti tahu baksonya sudah matang. Kemudian kita angkat. Setelah itu kita dinginkan, mau langsung digorengnya boleh, mau disimpan dalam freezer untuk stok masakan ya boleh. Pokoknya yang penting udah kita buat, nanti tinggal terserah Flavis aja. Nah, ini hasilnya, ini baksonya sudah dingin, kemudian tahu baksonya juga sudah dingin. Ini mau langsung aja aku simpan dalam freezer. Nah, aku mau kasih tahu ke Flavis, ini bener-bener kenyal banget baksonya. Jadi bener-bener menul-menul banget, biarpun bentuknya itu nggak secantik yang ada di pabrik, tapi rasanya wah nggak ngalahin yang ada di pabrik. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep menu yang sederhana, harganya murah banget, tapi nanti rasanya enak banget. Kita akan bikin bihun goreng ya. Ini kita siapkan bihunnya sebanyak 330 gram. Kemudian kita rebus sebentar di air mendidih, nggak boleh lama-lama ya, sebentar aja, biar nggak terlalu kelembekan. Kemudian kita akan sisihkan dulu. Setelah ini kita akan siapkan bahan tambahannya. Di sini kita siapkan bakso kurang lebih 10. Flavis bisa mengganti menggunakan sosis, ataupun pakai fish cake, ataupun pakai bakso ikan juga nggak apa-apa. Kemudian kita potong tipis-tipis. Kalau sudah, kita letakkan dulu dalam mangkuk. Kemudian kita akan tambahkan lagi sayuran. Untuk sayurannya di sini kita pakai wortel. Wortelnya cukup 2 aja. Ini ukurannya sedang-sedang ya. Kalau misalnya besar banget ya cukup 1 aja, udah cukup. Kemudian wortelnya akan kita potong kecil-kecil kayak menyerupai korek api. Flavis juga bisa mengganti wortel pakai sayuran lainnya sesuai dengan seleranya Flavis. Kalau sudah, kita letakkan dulu dalam wadah. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan bahan-bahan lainnya. Untuk bahan tambahannya di sini kita pakai daun seledri. Untuk daun seledrinya ini agak banyak ya, kurang lebih 4-5 helai, supaya nanti aromanya itu harum banget. Kemudian daun seledrinya kita potong-potong. Setelah ini tambahkan lagi daun bawang. Untuk daun bawangnya kita cukup pakai 1 batang aja, jadi lebih banyak daun seledrinya dibanding daun bawangnya. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Di sini kita tambahkan lagi bahan lainnya, yaitu toge. Kalau Flavis nggak terlalu suka, boleh ditiadakan. Kemudian kita akan bikin bumbu halusnya. Di sini ada 6 siung bawang putih dan
1 sendok teh merica. Dan tadi ada yang ketinggalan, yaitu ini kemiri, cukup 2 aja. Kemudian kita akan haluskan memakai ulekan, karena cuma sedikit, kalau pakai blender juga tanggung ya. Nah, kalau misalnya sudah halus, sekarang kita langsung aja memasaknya. Kita siapkan wajan, kemudian tambahkan lagi minyak. Di sini seperti biasa aku menggunakan minyak kelapa dari cap ikan dorang secukupnya untuk menumis. Kalau sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Biarkan sampai nanti aromanya harum banget dan warnanya itu sudah agak kecoklatan kayak gini. Kemudian setelah itu kita tambahkan bahan lainnya, yaitu telur. Telurnya cukup 2 aja. Kemudian kita orak-arik. Kalau misalnya sudah kering, kita akan campur ratakan dengan bumbu halusnya. Nah, setelah ini baru deh kita akan masukkan baksonya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan baksonya nanti matang dan sudah agak mengering seperti ini. Baru nanti kita akan tambahkan air. Untuk airnya di sini sebanyak 100 ml dan airnya itu dalam keadaan yang masih panas banget ya, supaya nanti tidak amis. Kemudian kita akan tambahkan lagi kecap manis sebanyak 6 sendok makan. Kemudian di sini kita tambahkan lagi 2 sendok makan kecap asin. Kita kasih sedikit lagi garam dan juga gula pasir dan juga penyedap rasa. Kalau soal gula pasir dan penyedap rasa nanti Flavis bisa sesuaikan aja ya. Kemudian kita akan masukkan lagi bihun yang sudah tadi kita rebus. Nah, setelah itu kita akan aduk-aduk sebentar, biarkan sampai nanti semua tercampur rata. Nah, karena tadi kita masaknya pakai sedikit air, jadinya lebih basah. Jadi kita akan lebih gampang untuk mencampurkan bihun dan semua bahan menjadi satu seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan tambahkan lagi wortelnya. Kita akan aduk-aduk sampai nanti setengah mateng. Kalau untuk togenya sama lain-lainnya itu nanti di belakang ya, supaya nanti nggak terlalu lembek togenya, karena wortel kan lebih keras. Nah, kalau misalnya sudah setengah mateng kira-kira wortelnya, baru kita akan masukkan toge dan juga tadi ada daun bawang dan juga ada seledrinya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, kalau misalnya toge dan juga daun bawangnya sudah masuk, itu masaknya nggak usah lama-lama, tinggal diaduk-aduk-aduk. Kita akan pakai api yang besar. Kemudian kalau sudah, kita akan langsung aja angkat. Ini enak banget disajikan pada saat masih panas-panasnya. Ini sudah matang, kita langsung aja sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ayam panggang untuk anak-anak di rumah. Flavis nggak usah khawatir, ini bikinnya gampang banget. Jangan lupa ayamnya disayat-sayat ya, supaya nanti bumbunya lebih cepat meresap. Kalau bisa, bagian paha aja belinya, karena anak-anak tuh lebih suka bagian paha. Nah, kalau sudah disayat-sayat semua, kita sisihkan dulu, kita siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya gampang banget Flavis, cuman ada sejumput merica, kemudian ada 10 bawang putih. Nah, bumbu ini akan kita haluskan ya. Flavis juga bisa pakai merica bubuk, jadi nggak harus pakai merica bulat-bulat seperti ini. Kalau sudah halus, kita sisihkan dan siapkan bahan lainnya. Di sini cukup pakai bawang bombay. Bawang bombaynya karena ukurannya kecil, jadi aku pakai 1 buah. Kemudian potong kotak-kotak. Oh ya, ngomong-ngomong, ini aku pakai pisau dan talenannya dari Revel ya. Ini 1 set, mulai dari yang besar sampai yang kecil ada, dan juga ada talenannya. Kalau misalnya semua bahan sudah siap, sekarang saatnya mulai memasak. Siapkan wajan dan juga minyak secukupnya. Kalau sudah panas, masukkan bawang putih dan juga merica yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian masukkan lagi bawang bombaynya. Kita aduk-aduk sebentar sampai nanti aromanya itu wangi banget. Kalau sudah, baru masukkan ayamnya. Setelah ini kita aduk-aduk lagi sampai ayamnya kaku, baru kita tambahkan bumbu lainnya. Di sini cukup pakai kecap manis sebanyak 4 sendok makan.
dan juga saus tiram sebanyak 1 sendok makan. Nah, setelah itu baru masukkan setengah sendok teh garam dan juga 1 sendok teh gula pasir. Kita aduk-aduk lagi. Ini rasanya manis Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka manis, boleh dikurangin kecapnya. Setelah itu tambahkan lagi air sebanyak 200 ml. Kemudian kita akan ungkep ayamnya sampai nanti sedikit asat. Jadi masih ada sedikit kuahnya nyemek-nyemek gitu Flavis. Nah, kuahnya itu nanti akan kita pakai untuk ngolesin ayamnya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah matang, kita sisihkan ayam dan juga dari kuahnya. Kita taruh ayamnya di piring, kemudian kita tuang kuahnya di mangkuk. Nah, kalau misalnya mau lebih sedap lagi Flavis, kita tambahkan margarin yang sudah dicairkan sebanyak 1 sendok makan. Kemudian tambahkan lagi wijen yang sudah disangrai sebanyak 1 sendok makan juga. Kemudian kita aduk-aduk. Setelah ini kita akan panggang. Nah, untuk memanggangnya Flavis bisa pakai air fryer yang aku pakai, atau pakai wajan, ataupun pakai bara api, ataupun pakai oven, nggak masalah, sesuai dengan seleranya Flavis di rumah aja. Jangan lupa ayamnya diolesin dengan sausnya tadi sudah dikasih wijen dan juga mentega cair. Nah, untuk cara pertama aku akan pakai air fryer dulu. Kita akan masak sebentar. Di sini aku hanya perlu waktu sebanyak 5 menit aja. Nah, kalau sudah mati kita angkat aja. Nah, untuk cara yang kedua, aku akan pakai wajan. Kalau misalnya wajan sudah dinyalakan api dan sudah panas, baru masukkan ayamnya. Jangan lupa diolesin dengan sausnya supaya nanti rasanya itu lebih legit gitu Flavis. Jangan lupa dibolak-balik dan sesekali diolesin lagi dengan sausnya. Nah, kalau sudah kita siapkan di piring ya. Nah, ini yang pertama adalah kita panggang pakai air fryer. Nah, kemudian yang ini aku panggang menggunakan wajan. Nah, ini enak banget dimakan pakai nasi anget Flavis. Dan juga kalau misalnya anak-anak suka brokoli, boleh tambahkan brokoli. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah!